Latar belakang dan isi proposal kami dimulai dari kebudayaan. Indonesia sendiri memiliki beragam kebudayaan, mulai dari agama, bahasa, adat istiadat, pakaian, dan masih banyak lagi. Dalam era modern ditandai dengan munculnya perkembangan teknologi, kota besar terutama Jakarta masuk ke dalam kategori kota yang memiliki tingkat kesibukan yang sangat tinggi. Dan dengan jadwal kesibukan sehari-hari yang sudah padat, mereka cenderung menggunakan waktu luang mereka untuk memperoleh hiburan dan pengetahuan melalui browsing pada gadget mereka. Sehingga tempat-tempat seperti museum perpustakaan mengalami penurunan jumlah pengunjung. Dengan adanya kriteria masyarakat yang didorong oleh teknologi dengan tanda kutip memanjakan mereka, maka diperlukan sebuah sarana edukasi yang juga mengandung unsur rekreasi. Sehingga masyarakat di tengah kesibukan yang tinggi tetap tertarik untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Dan di mana lokasi yang memiliki peluang dapat diberi fungsi kebudayaan itu, di sini Daan Mogot sebagai jalan utama di Tangerang sampai Grogol memiliki sirkulasi lalu lintas yang sangat padat karena komuter-komuter Tangerang yang bekerja di Jakarta banyak melewati jalan ini. Sepanjang jalan Daan Mogot memiliki berbagai macam fungsi seperti pabrik, tempat bisnis, bank, showroom, dan industri pertelevisian seperti Indosiar. Namun belum ada fungsi yang berhubungan dengan kebudayaan. Jadi akan sangat menarik jika jalan Daan Mogot itu memiliki area yang dapat dijadikan titik peristirahatan dan memiliki fungsi kebudayaan. Maka pertanyaan riset kami adalah bagaimana menyeimbangkan lokalitas kebudayaan dengan globalitas di tengah masyarakat perkotaan, bagaimana peran elemen arsitektur agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia, apakah jalan Daan Mogot mendukung untuk diberikan fungsi kebudayaan, dan bagaimana cara menciptakan ruang publik yang berguna bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat luas. Judul proyek kami adalah Galeri Kreatif Daan Mogot, di mana berupa wadah yang menggelar karya seni rupa yang memamerkan karya seni tiga dimensional, baik karya seorang atau sekelompok seniman. Pada proses pameran tersebut menggunakan metode perpaduan antara budaya keseharian masyarakat Indonesia dengan perkembangan teknologi masa kini yang modern, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam aspek kebudayaan pada daerah Daan Mogot. Metode perancangan yang kami gunakan adalah metode deskriptif. Kemudian metode pendekatan desain kami menggunakan metode urban acupuncture dan adaptive reuse dengan menghidupkan kembali suatu kawasan dengan langkah membuat fungsi baru pada kawasan tersebut. Fungsi barunya adalah fungsi kebudayaan yang belum ada pada area Daan Mogot. Analisis makro dan meso. Tapak kami berada di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat, di mana letaknya di perbatasan Kecamatan Kebun Jeruk dengan Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Grogol. Pada radius 3 km dari lokasi memiliki berbagai macam fungsi, mulai dari universitas, permukiman, rumah sakit, kantor, infrastruktur. Dan pada wilayah ini memiliki peran dan fungsi yang strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi sosial budaya pada kota, karena memiliki infrastruktur yang baik dan aksesibilitas yang mudah. Lokasi kami berada di Jalan Daan Mogot, tepatnya di seberang stasiun Pesing dan flyover Pesing, dengan luas tapak 3,6 hektar, dengan existing ruko, pergudangan, dan lahan kosong, dengan peruntukan zona perkantoran, perdagangan, dan jasa. Untuk kriteria pemilihan tapak, pertama memiliki aksesibilitas sirkulasi dan kemudahan pencapaian menuju tapak, kemudian lokasi tapak berada di pusat kota, kondisi lingkungan sekitar yang berpengaruh pada aktivitas pengunjung, kemudahan pencapaian menggunakan transportasi umum, dekat dengan fungsi penunjang seperti penginapan, tempat rekreasi, dan lainnya. Analisis spon tapak kami adalah pertama matahari. Tapak yang menghadap utara dengan sisi baratnya merupakan bangunan 1-2 lantai, sehingga tidak memiliki shading dan terkena matahari langsung. Respon kami adalah cahaya matahari tidak selalu sesuatu yang negatif. Di sini cahaya matahari memiliki sisi positif, yaitu pencahayaan pada titik-titik taman, sehingga pada sisi panas tersebut perlu dilakukan shading dari pepohonan untuk mereduksi panas matahari yang mengenai bangunan. Kemudian tapak memiliki pencapaian dari jalan utama Daan Mogot, jalan samping Gang Macan, dan jalan belakang sisi sungai, serta mengalami kebisingan dan polusi yang tinggi, sehingga responnya adalah mengurangi kebisingan jalan raya dengan memberi gundukan tanah setinggi 50 cm dengan penutup tanah atau semak, serta pohon dengan memiliki kriteria pencabangan bertrap sehingga tidak menghalangi view ke arah tapak, serta menggunakan kriteria tanaman berkriteria berbulu contoh seperti bambu untuk menangkap partikel-partikel polusi. Selain itu menjadi pengganti pagar dan dapat ditentukan titik-titik masuk manusia ke dalam tapak. Berikut adalah skyline kawasan Daan Mogot, kemudian denah-denah kawasan Daan Mogot dan beserta potongannya. Berikut adalah site concern, site contour, accessibility, dan notes pada tapak, serta strength, weakness, dan opportunity, serta threat pada tapak. Selanjutnya masuk pada latar belakang penentuan program.
Berangkat dari isu jumlah pengunjung objek wisata kebudayaan pada tahun 2016 hingga 2018 yang mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakan minat masyarakat yang kurang untuk datang ke objek wisata kebudayaan karena terkesan membosankan dan tidak menarik. Selanjutnya, berdasarkan data pengunjung objek wisata di DKI Jakarta, yang terendah yang menunjukkan 4 dari 5 diantaranya dipegang oleh objek wisata kebudayaan atau museum. Untuk objek wisata yang paling diminati diantaranya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah. Dengan demikian menunjukkan warga DKI Jakarta yang memilih objek wisata yang menghibur dibandingkan yang mengedukasi. Dari sinilah muncul ide gagasan dari kami untuk membuat fungsi kebudayaan dan mengedukasi sekaligus menghibur dengan tampilan digital multimedia untuk meningkatkan minat para generasi muda untuk mengulik terkait kebudayaan Indonesia. Karena bila berbicara terkait objek wisata akan sangat luas, kami mengkerucutkan kepada seni budaya. Dari objek wisata seni budaya, kami memperoleh 2 cabang yaitu galeri seni dan museum seni. Dunia desain dan seni semakin berkembang pada masyarakat sehingga semakin mudah terekspos dan memiliki ketertarikan tinggi terhadap hal-hal berbau seni, baik sekedar untuk mencuci mata ataupun sebagai sumber inspirasi. Untuk pengunjungnya sendiri, tidak hanya berlaku untuk para pencinta seni, galeri seni dan museum seni ini kini cukup diminati oleh masyarakat luas. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu Museum Macan sebagai galeri seni dan Museum Nasional Indonesia sebagai museum seni. Walaupun keduanya sama-sama menampilkan kreasi seni, namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dan kami telah merangkum menjadi 3 poin. Selanjutnya kami mengambil studi kasus yaitu Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia. Pada studi kasus ini, menurut kami berhasil menggabungkan kedua aspek museum dan galeri menjadi satu wadah. Galeri ini menampilkan kebudayaan Indonesia sekaligus terdapat fungsi teater untuk menunjang pertunjukan seni. Galeri ini berhasil menarik pengunjung sebanyak 76.000 dalam setahun yang dapat dikatakan lebih banyak 5 kali dibandingkan dengan pengunjung Museum Bahari. Bahkan Galeri Indonesia Kaya ini mampu mendatangkan pengunjung dari luar kota sekalipun. Selanjutnya diangkat dari isu kurangnya fasilitas sosial seperti olahraga pada DKI Jakarta, terutama pada lingkungan yang padat penduduk seperti Kelurahan Kodaya Utara. Sekaligus mampu menampung hunian vertikal, Central City Residence dan West Point Apartment dengan fasilitas olahraga yang tidak mumpuni. Selanjutnya kami mengusulkan melakukan redesign dan rebuild pada tapak existing yang terdapat retail. Untuk itu, fungsi retail akan dipertahankan sebagaimana fungsinya, hanya saja tata bangunan yang akan diperbaiki untuk menunjang program lainnya. Dengan demikian kami mengusulkan 3 program yang diharapkan mampu untuk direalisasikan pada tapak, yaitu program kebudayaan sekaligus rekreasi, program olahraga, dan program area komersial sekaligus komunal. Untuk target user sendiri merupakan peminat seni dari dalam maupun luar kota, pelajar, dan penghuni hunian vertikal, sekaligus para komuter yang dapat istirahat sejenak. Kemudian untuk rincian aktivitas dan luas daripada tiap fungsi, kami memberi 30% untuk program kebudayaan dengan adanya amphitheater untuk pertunjukan seni, ruang pameran, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya untuk komersial sebanyak 20% dengan adanya supermarket untuk menunjang hunian vertikal, retail, tempat makan, dan tempat beristirahat. Kemudian untuk program olahraga sebesar 10% dengan adanya lapangan sewa, pusat kebugaran, dan jogging track. Kemudian untuk ruang terbuka hijau sebesar 40% agar mendapatkan landscape yang asri dan open space yang cukup luas. Berikut adalah zoning horizontal pada tapak kami. Untuk sirkulasi kendaraan berada pada tepian tapak agar meminimalisir persilangan dengan pedestrian. Untuk penempatan tiap fungsinya, galeri kami beri menonjol ke arah jalan arteri agar mencolok dan menjadi not baru pada kawasan ini. Untuk RTH kami tempatkan di bagian yang bersinggungan dengan jalan arteri untuk menyaring udara dan debu yang masuk menuju tapak sekaligus peredaman kebisingan. RTH ini menjadi akses utama pedestrian untuk menuju tapak. Selanjutnya untuk supermarket dan retail ditempatkan pada daerah yang bersinggungan dengan hunian vertikal existing untuk memudahkan dalam pencapaian dan pemenuhan kebutuhannya. Untuk gedung parkir kami sisipkan di bagian belakang dikarenakan view yang kurang baik dan agar tidak merusak pemandangan dari main entrance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.